Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Dinyatakan dalam perikop ini, kalau kita baca ayat 8b, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Lalu kemudian di ayat 9c sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi dengan jelas perikop ini menyatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, teladanilah kehidupan Yesus. Teladanilah kehidupan Yesus. Ketika kita berbicara tentang hidup dalam kasih, kita mau menghidupi apa yang kita sudah dengar tadi, hidup dalam kasih. Kita mau hidup dalam kasih itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, maka teladanilah kehidupan Yesus. Dengan jelas kita sudah tahu, kita baca, kita dengar bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya. Dia mengajarkan ketika ada orang membenci, maka berdoalah, berkatilah musuhmu. Tidak membalaskan apa yang orang lain pikirkan jahat atau lakukan jahat untuk kita, tetapi berdoalah, berkatilah orang-orang yang melukaimu, menyakitimu. Dari sini kita bisa paham bahwa keteladanan kasih itu tidak hanya sesuatu yang diperbincangkan, dibicarakan, retorika belaka, tidak hanya rangkaian kata atau kalimat, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan eksistensi kehidupan Yesus Kristus. Maka ketika kita berbicara tentang hidup dalam kasih, teladanilah kehidupan Yesus. Dan tentu keteladanan itu akan bisa kita dapatkan ketika kita bergaul karib dengannya, membaca firman, mengetahui bagaimana kehidupannya, apa yang Yesus perbuat bagi dunia dan bagi manusia, agar kita semakin mengerti bagaimana hidup dalam kasih, memberikan dirinya untuk boleh menjadi penebusan bagi kita. Kita yang harusnya disalib, beroleh kematian kekal sebagai upah dosa, yaitu maut, tapi kemudian karena kasih Allah di dalam Yesus, maka kita beroleh penebusan, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang kedua, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Yang pertama tadi, ketika kita telah meneladani kehidupan Yesus dengan bergaul karib dengannya, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi arahan dalam kehidupan kita. Tidak lagi kehendak kita. Kalau kita baca tadi bagian yang terakhir, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Kita tidak lagi terikat oleh keinginan tubuh, keinginan daging kita dalam menjalani rentang waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi kita mencari kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Memulai hari dengan bersyukur, lalu kemudian meminta hikmat Tuhan, apa yang harus aku lakukan sepanjang hari ini agar kehidupanku itu berkenan bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kedua hal inilah yang akan kita hidupi kalau kita mau hidup dalam kasih. Meneladani kehidupan Yesus dan kemudian hidup dalam kehendak Tuhan. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita, bagi sesama, bagi semesta. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kasih sebagai bukti bahwa kami meneladani Yesus yang penuh dengan kasih, dan itu juga harus kami nyatakan melalui hidup kami yang takluk kepada kehendak-Mu, sehingga tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kami, tetapi kami mencari kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan hidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah keluarga kami dimanapun berada, berkatilah sesama kami yang sedang mengalami pergumulan apapun itu bentuknya Tuhan. Berbelas kasihlah bagi mereka, agar mereka dimampukan menghadapi dan melampaui pergumulan itu dengan mengandalkan Tuhan saja. Apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini, kami memohon hikmat Tuhan, agar yang kami lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat sukacita bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.